wakil presiden di era zaman Soeharto yaitu Jenderal Tri Sutrisno juga sangat mendukung pemakzulan Gibran. Jadi ini bukan isu lagi ya, bahwa Forum Purnawirawan TNI itu memang betul-betul mendesak pemerintah untuk segera memakzulkan Wapres Gibran ya. Karena memang selama ini Gibran itu tidak berbuat apa-apa sebagai wakil presiden. Sedangkan Prabowo sendiri, janji-janji kampanyenya sampai saat ini satupun belum ada yang terrealisasi dengan benar. Jadi wajar saja kalau forum dari Purnawirawan TNI itu sangat mendesak supaya Wapres Gibran segera dimakzulkan. Dan wakil presiden di era zaman Soeharto yaitu Jenderal Tri Sutrisno juga sangat mendukung pemakzulan Gibran. Seperti itu. Jadi memang di pemerintahan era Prabowo saat ini itu banyak kegaduhan-kegaduhan ya. Dan yang paling aneh lagi itu orang-orang dari partai PSI. Katanya kalau misalkan Gibran dimakzulkan itu berarti tidak menghargai rakyat. Seperti itu kan yang mereka bilang. Padahal pertanyaan saya atau pertanyaan kebanyakan orang itu, rakyat yang mana? Seperti itu ya. Kalau misalkan Gibran dimakzulkan itu akan semakin banyak rakyat yang bahagia, semakin banyak rakyat yang suka. Karena Gibran itu bukan pilihan rakyat, tetapi pilihan Jokowi, pilihan KPU, dan rekayasa dari media-media yang memang sudah dibayar oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi ya buat teman-teman biar tidak gagal paham, waktu Pilpres kemarin itu kan Prabowo Gibran mendapatkan suara 58%. Yang menjadi pertanyaan seperti ini ya, dalam kampanye setiap acara-acara Prabowo Gibran dulu itu kan sangat sepi, di mana-mana sangat sepi. Justru yang paling ramai itu kampanye Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin seperti itu. Tetapi kenapa setelah pemungutan suara itu di media-media bahkan di KPU itu angka dari Ganjar Pranowo itu hanya 16%, Anies Baswedan sekitar 21-22, dan Prabowo Gibran 58. Besar kemungkinan ya kalau kita semuanya itu tahu melihat dari Sirekap itu kan yang angka hanya 80 biji itu menjadi 800 kan, seperti itu kita semua tahu, bahkan ini sudah disidangkan di MK. Tetapi apa daya ya, karena MK itu juga orang pemerintahan, sedangkan yang mengendalikan hal itu adalah pemerintah era Jokowi pada waktu itu. Jadi ya kita semua sudah tahu ya, 58% itu hanyalah angka yang dibuat oleh KPU dan media-media nasional. Jadi kalau misalkan Gibran dimakzulkan, itu kok orang PSI ngomong rakyat 58% itu tidak dihargai kalau Gibran dimakzulkan. Pertanyaannya kan seperti itu, 58% itu hanya angka loh. Angka yang dibuat oleh KPU, bukan angka real, bukan asli dari pemungutan suara dihitung per kepala. Apalagi sebelum pemilihan itu dulu kan pernah ada data yang bocor ya, di era Menkominfo itu Budi Ari, itu kan banyak data yang bocor, berapa juta saja itu. Dulu juga sempat viral. Jadi ini ya buat teman-teman biar tidak gagal paham, 58% itu hanyalah angka yang dibuat oleh KPU. Sedangkan pemerintah era Jokowi waktu itu ya bekerja sama dengan media-media nasional, sehingga di media-media juga angkanya sama seperti yang ada di KPU. Sampai saat ini saja Jokowi walaupun sudah tidak menjabat, beliau itu sangat-sangat suka kalau disorot oleh media. Intinya era pemerintahan saat ini media itu sudah, beberapa media yang besar ya itu sudah diintervensi oleh pemerintah, sehingga yang diberitakan muncul pasti yang bagus-bagus. Kalau misalkan seperti Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution itu diperiksa KPK dan Kejaksaan Agung, media tidak akan meliputnya karena memang tidak boleh ya. Kira-kira menurut saya itu seperti itu. Oleh karena itu kita rakyat, kita semua itu harus cerdas dalam hal politik. Dan saya terutama sebagai masyarakat Indonesia itu suka mengkritik pemerintah kalau kira-kira pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Ya wajar kita kritik karena kita kan membayar pajak.
Tetapi kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat, ya ayo kita dukung kayak gitu. Untuk video saya kali ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke?